Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali Sodik, NPM 18330002. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang eksperimen fisika, yaitu menganalisis 5 jurnal hasil eksperimen fisika. Untuk eksperimen yang pertama yaitu pemanfaatan tracker dalam eksperimen fisika pada ayunan bandul terendam untuk penentuan koefisien viskositas udara dengan hukum Landau-Lipschitz. Untuk alatnya yaitu yang pertama yaitu seutas tali yang lemas sepanjang 150 cm. Yang kedua yaitu bola logam. Yang ketiga yaitu termometer air raksa. Yang keempat yaitu neraca lengan. Yang kelima jangka sorong dan busur. Untuk alatnya yaitu yang ada di gambar di samping. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana suatu eksperimen jika dilakukan dengan secara manual menggunakan stopwatch dan skala Mister dan suatu program analisis video tracker. Untuk kegiatan eksperimennya yaitu menggunakan 3 kegiatan, yaitu dengan pengamatan posisi secara manual. Yang kedua yaitu eksperimen dengan analisis tracker. Yang ketiga yaitu dengan analisis Rager-Liner dan perhitungan koefisien viskositas. Nilai koefisien viskositas yang diperoleh dari eksperimen tanpa tracker sesuai dengan batasan alat eksperimen dengan nilai viskositas yang diperoleh dari eksperimen dengan tracker, dan ternyata pemanfaatan tracker tidak meningkatkan ketelitian nilai koefisien viskositas yang diperoleh, melainkan hanya meningkatkan kesamaan saja. Hasil semua eksperimen ayunan bandul terendam baik tanpa maupun dengan tracker menunjukkan kesesuaian dengan teori, yaitu hukum Land terhadap cacahan ayunan N linear. Dengan demikian alat praktikum dirancang layak diuji coba pada pembelajaran praktikum fisika di laboratorium. Eksperimen yang kedua yaitu menggunakan dengan judul penentuan koefisien viskositas air menggunakan metode getaran pegas dengan koreksi kedalaman penetrasi dari koreksi efek dinding. Alat yang digunakan yaitu yang pertama sebuah pegas, yang kedua statif, yang ketiga yaitu beban berbentuk bola, yang keempat air pada suhu kamar, yang kelima gelas ukur. Untuk gambarnya alat seperti bisa dilihat dari samping. Untuk pertanyaan eksperimen, bagaimana koefisien viskositas air pada suhu kamar dengan mengamati getaran terendam sebuah bola di dalam air. Yang kedua yaitu bagaimana koefisien viskositas air pada suhu kamar dengan getaran pegas yang terendam pada program tracker. Penimbangan massa ke-6 beban dengan sebuah neraca lengan menghasilkan nilai berturut-turut yang berbeda, yaitu seperti 43,86 gram, 67,6 gram, 105,62 gram, 136,4 gram, 185,52 gram, dan 209 gram. Untuk kegiatan hasil eksperimen ini untuk melihat seberapa signifikan faktor koreksi kedalaman penetrasi adalah menarik untuk membandingkan nilai koefisien viskositas yang diperoleh dengan penelitian menggunakan hukum Landau-Lipschitz dengan nilai koefisien viskositas yang diperoleh jika dikoreksi dengan kedalaman penetrasi diabaikan. Jurnal yang ketiga yaitu penentuan koefisien viskositas air dengan aliran kapiler. Dengan alat yang digunakan yaitu pipa kapiler diameter 0,1 cm, panjang 9 cm, beaker glass, pipa kaca, penyumbat, gelas ukur, stopwatch, termometer, penggaris air, pompa air, selang air, papan penyangga, toples. Untuk alatnya bisa dilihat di gambar di samping. Untuk pertanyaan eksperimen yaitu bagaimana koefisien viskositas air akan dilakukan dengan menggunakan metode aliran. Yang kedua, bagaimana besar koefisien viskositas air pada suhu tertentu untuk melalui percobaan.
Dari hasil analisis dapat diperoleh bahwa besar koefisien viskositas air pada suhu 20 derajat adalah 1,070 plus minus 0,006 kali 10 min 3. Hasil tersebut sudah cukup baik dilihat dari tingkat akurasi sebesar 0,9%. Untuk jurnal yang keempat yaitu analisis pola perubahan viskositas pada minyak goreng. Alat yang tersedia yaitu minyak goreng dengan 5 jenis: gelas ukur, gelas beker, bunsen, kaki 3, termometer, corong kecil, saringan, raca digital, kabel, tabung Erlenmeyer, stopwatch. Untuk percobaan kedua yaitu viskometer read rod, itu dengan alat tabung minyak, penutup tabung minyak, tabung aliran dengan pipa pemanas dan pemanas. Untuk alatnya bisa dilihat di samping. Untuk pertanyaan eksperimen yaitu apakah ada perbedaan nilai viskositas antara minyak goreng yang sudah dipakai dengan yang belum dipakai. Kedua, bagaimana mengetahui pola perubahan viskositas minyak goreng. Hasil eksperimen pada perubahan massa jenis berdasarkan jumlah pemakaian pada variasi jenis minyak goreng. Nilai viskositas minyak goreng diperoleh dari pengukuran waktu red rod dan besarnya massa jenis minyak itu sendiri. Dari hasil pengamatan, besar nilai massa jenis bertambah seiring dengan jumlah pemakaian. Minyak goreng yang sudah dipakai 4 kali akan mempunyai nilai massa jenis yang paling besar karena minyak goreng tersebut telah bertambah nilai kerapatan akibat pencaburan dengan kentang saat penggorengan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai viskositas antara minyak goreng yang belum dipakai dengan minyak goreng yang sudah dipakai. Nilai viskositas minyak dari 5 jenis yang telah dieksperimenkan, minyak goreng yang belum dipakai yang belum dipakai dan minyak goreng paling kecil yaitu minyak goreng yang sudah dipakai 4 kali. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat perbedaan nilai viskositas antara minyak goreng yang dipakai dan minyak goreng yang sudah digunakan. Yang kedua yaitu pola perubahan minyak goreng untuk menggoreng kentang dengan variasi jumlah pemakaian berkurang secara eksponensial, artinya nilai viskositas berkurang dengan banyaknya jumlah pemakaian minyak goreng. Analisis jurnal yang kelima yaitu penggunaan hukum Huygensburg dalam penentuan koefisien viskositas zat cair dengan prinsip kontrol berat berbantu software logger. Untuk alatnya yaitu statif, sensor gaya, termometer, tabung cair, pipa kapiler, gelas ukur, Verner interface, laptop. Untuk alatnya yaitu dengan merangkai alat yang setelahnya disambungkan dengan laptop. Pertanyaan eksperimen yaitu bagaimana mengukur nilai viskositas pada air, oli, dan gliserin menggunakan viskometer kapiler berbantu software logger dengan hukum Huygensburg-Poiseuille. Yang kedua, bagaimana mengetahui nilai viskositas terhadap perubahan temperatur pada oli motor. Hasil eksperimennya yaitu dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran viskositas zat cair Newtonia menggunakan viskometer kapiler dengan koreksi energi kinetik yang pada hukum Huygensburg menghasilkan koefisien viskositas air sebesar 1,063 plus minus 0,113 yang sesuai dengan nilai acuan teorinya ya. Itulah pemaparan dari eksperimen yang dari penelitian dari 5 jurnal yang saya telah sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian tentang rencana dari penelitian saya, yaitu rancangan eksperimen fisika tentang tema yaitu viskositas. Yang pertama dengan judul percoba pengukuran viskositas berbagai macam zat dengan memvariasikan bentuk ukuran sedotan. Jadi nanti saya mau memvariasikan sedotan dengan ukuran yang besar dan kecil. Yang tujuan pertama untuk menentukan viskositas berbagai macam zat cair. Yang kedua mengetahui kecepatan aliran di setiap sedotan. Yang ketiga mengetahui seberapa besar kekentalan dari berbagai zat cair. Dapat
manfaatnya yaitu dapat mengetahui seberapa besar tingkat viskositas dari setiap zat serta dapat mengetahui kecepatan aliran dari setiap zat yang telah divariasikan berdasarkan ukuran aliran. Rumus masalahnya yaitu menentukan kekentalan viskositas dari setiap macam zat cair. Yang kedua yaitu menentukan seberapa besar kecepatan aliran fluida pada setiap macam zat cair. Hipotesis yang saya pakai yaitu dengan apakah kekentalan viskositas dari setiap zat cair berbeda atau tidak. Kedua yaitu kecepatan aliran fluida di setiap macam zat cair dipengaruhi ukuran sedotan atau tidak. Yang ketiga yaitu apakah benar kecepatan aliran fluida menggunakan sedotan kecil akan lebih cepat atau tidak. Alat yang digunakan yaitu yang pertama gelas, yang kedua yaitu sedotan dengan berbagai macam ukuran, yang ketiga yaitu stopwatch, yang keempat air, yang kelima sabun, yang keenam sampo, yang ketujuh sirup. Cara kerjanya yaitu yang pertama menyimpulkan alat yang digunakan, dua memberikan tanda pada sedotan yaitu garis tanda yang mulai dan berhenti pada jarak tertentu. Ketiga memasukkan fluida ke dalam gelas. Fluida dari gelas disedot sehingga sedotan terisi sampai pada batas mulai yang telah ditentukan. Setelah itu menahan pada ujung sedotan yang tidak terhubung dengan fluida dengan menentukan dengan jari tangan. Setelah itu melepaskan jari dari ujung sedotan sehingga fluida dapat keluar pada gelas yang disediakan untuk wadah cairan. Yang keenam mencatat waktu turun fluida pada sedotan. Yang ketujuh melakukan percobaan kedua sampai keenam untuk zat cair yang lainnya. Jika sudah melakukan cara yang sama, dilakukan dengan uji coba untuk sedotan yang lainnya yaitu dengan ukuran yang lebih besar. Nah, itulah rencana yang saya akan gunakan untuk eksperimen fisika pada proyek kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.